Maraknya aksi kejahatan jalanan semakin membuat resah warga Bandung dan sekitarnya. Karena sebagian besar pelakunya adalah anggota geng motor. Mulai dari aksi begal, penganiayaan, hingga perkelahian antar anggota geng motor kerap terjadi. Jelas keadaan sedang tidak baik-baik saja. Kali ini agen krim malam akan menelusuri jejak kekerasan yang dilakukan oleh para anggota geng motor di kota Bandung. Belum lama ini, tim Sijalak Presisi Polresta Bandung melakukan patroli di akses gerbang tol Saroja. Petugas menemukan beberapa remaja yang dicurigai akan melakukan aksi kejahatan dan beratributkan geng motor Briges. Tak jauh dari lokasi, petugas juga mengamankan remaja yang melakukan balapan liar serta mengganggu ketertiban umum. Jelas saja, 9 remaja ini langsung dibawa Mapolresta Bandung. Petugas juga mengamankan 4 unit sepeda motor, atribut geng motor, serta berbagai senjata tajam. Sementara itu, aksi geng motor lainnya juga terjadi di seputaran Bandung Raya. Dalam rekaman CCTV di Jalan Kebon Kopi Cimahi, sekelompok pemuda kedapatan menganiaya seorang pejalan kaki. Dari kedua pelaku didapati barang bukti berupa atribut geng motor, senjata berupa keling alias brass knuckles, serta berbagai botol minuman keras. Mengganggu banget sih, soalnya kan meresahkan warga ya. Yang mereka lakukan di sini pada nongkrong-nongkrong, terus ya suka ada pelatihan fisik di situ yang agak sunyi gitu. Saya tuh suka mendengar ada perencanaan untuk bentrok gitu. Rasa penasaran, agen krim malam lantas menjumpai Asep, seorang mantan anggota geng motor yang cukup disegani di kota Bandung. Berbagai aksi koboi jalanan di Bandung pernah dilakukan oleh Asep. Saat masih di jalanan, ia mengaku kerap kali bentrok dengan anggota geng motor lainnya. Pengaruh minuman keras membuatnya menjadi lebih berani dalam menghadapi kerasnya kehidupan di jalanan. Apalagi malam minggu kita nongkrong, ya anak-anak muda biasa sambil minum-minum. Sudah itu habis kita rolling, berkunjung ke kumpulan teman juga, ya kadang di jalan tuh kita papasan sama geng lain. Ya kita bentrok di situ, ya kita saling pukul gitu aja. Siapa yang selamat itu yang lolos menang gitu. Kalau saya alhamdulillah narkoba sampai saat ini pun belum. Kalau ya kita lebih seneng minum sih. Dari dulu juga kumpulan kita setiap kita kumpul kita paling minum. Ya kita patungan gitu, kalau kumpul awal pasti patungan minum. Ya kita kalau minuman kita habis kita main ke tongkrongan yang lain, patungan lagi gitu aja. Logika kekerasan rupanya juga telah diajarkan semenjak mereka masuk menjadi anggota geng motor. Selain kekerasan fisik, mereka diajarkan untuk menghadapi perkelahian antar anggota. Asep tak menolak melakukan semua itu karena telah bertekad agar bisa diterima menjadi anggota geng motor. Ya kalau bentuk ospeknya di geng motor yang saya nimbrung di situ, dulu kan karena dari senior kita tuh kita fokusnya di jalanan gitu, karena jalanan itu keras, katanya hidup di jalan itu keras. Jadi ya ospek yang diberikan kepada anggota baru pun ya berupa ospek fisik, terus kita sparring partner. Bukan tanpa alasan bagi Asep untuk bergabung ke dalam geng motor. Menurutnya, lingkungan sosial akan memandangnya sebagai pribadi yang kuat. Berbagai bekas luka di tubuh hingga di penjara hanya akan membuatnya semakin disegani. Kini, ia memutuskan tak lagi bergabung sebagai anggota geng motor karena tak ingin terpuruk dalam masa kelamnya.
Tapi dulu juga geng motor kita jarang bawa senjata, malahan kita lebih tangan kosong aja. Paling ya gitu, memar-memar, ngilu-ngilu. Kita lagi ngumpul-ngumpul, ada polisi lagi patroli, ya kita lagi minum-minum, mungkin kondisi ya udah mabuk lah bisa dikatakan, ya kita diamanin dulu. Tapi nggak lama sih, besoknya keluarin lagi. Jadi dulu tuh dari semenjak sekolah sih, saya menjadi di SMA gitu, kan keren-kerenan sih ya. Beberapa kasus peristiwa itu kan sebetulnya kan lebih kepada kenakalan anak yang ingin menunjukkan identitas diri seorang anak atau remaja lah. Walaupun juga kalau kita lihat dari kaitannya dengan masalah kriminal, perampokan dan lain-lain ya, pembegalan dan lain-lain, juga itu ada juga yang faktor ekonomi. Nampaknya di Bandung ruang untuk bagaimana mengekspresikan keinginan remaja-remaja itu kurang ya. Ya misalnya untuk olahraga, sarana-sarana untuk yang lainnya nampaknya di Bandung itu kurang, sudah terlalu padat dengan sarana-sarana lain, pembangunan lain, karena ada faktor-faktor kerenggangan juga di hubungan rumah tangga, sehingga pengawasan keluarga ya, pengawasan orang tua terhadap orang teman anaknya juga menjadi kurang. Kini perilaku negatif geng motor hanyalah cerita masa lalu. Pada tahun 2010, sebenarnya 4 geng motor besar di Bandung sepakat untuk berdamai dan membubarkan diri. Kini mereka bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan. Salah satunya adalah Briges. Agen Krimalam mencoba mencari tahu perihal masih maraknya berbagai tindak kekerasan yang mengatasnamakan geng motor. Insiden itu kemarin alhamdulillah udah kita mediasikan ke Polresta Bandung. Memang dia kadar kita, cuman kalau untuk pemberitaan membawa sajam itu tidak benar. Jadi setelah kita tanya-tanya, setelah beliau pulang dari Polres, dia niatnya cuma nongkrong, lihat yang balapan gitu. Cuman mungkin ya nasibnya aja. Kita sekarang lagi proses pembuatan KTA kan. Soalnya ya kita yang dikhawatirkan itu ya banyak bisa ya oknum kayak gitu lah. Bisa aja ya di luar kadar Briges ada bikin suatu masalah, apalagi dia pakai atribut Briges, kan nama Briges sendiri yang jadi jelek. Karena para simpatisan kerap menggunakan atribut ormas, maka Briges juga menjadi pihak yang disalahkan atas berbagai kejadian kriminal yang terjadi. Usut punya usut, mereka mendapat atribut Briges dari meminjam ataupun membuat tiruannya. Inilah yang membuat masyarakat sulit mengenali anggota ormas Briges dengan para simpatisan. Kalau masalah kaos, bisa aja Kang, tetap bisa aja temannya pinjam kan, yang bukan kader pinjam ke temannya, pinjam kaos, bisa aja. Tapi dari KTA mah kan kita menegaskannya ya KTA gak mungkin lah dipinjam gitu. Sekarang kita tetap harus ada koordinasi sama pengurus pusat, dan itu ada label dari pusat lewat Briges resmi. Kalau nggak ada label itu berarti bisa dibilang ya ilegal. Sebetulnya kalau lihat dari beberapa kasus yang ditangani oleh Polrestabes Bandung atau Polres Bandung itu, sebetulnya mereka itu bukan organisasi resmi atau anggota resmi dari kelompok-kelompok tadi, ormas motor tadi sebetulnya. Tapi kebanyakan mereka itu adalah semacam simpatisan gitu ya, simpatisan dari kelompok motor itu. Karena kalau dilihat dari hasil pemeriksaan beberapa kepolisian itu, sebetulnya dilihat dari apalagi keanggotaannya kan tidak punya dia. Kini, Ormas Briges terus berupaya untuk membuat masyarakat tak lagi dibayangi ketakutan dari ancaman geng motor. Mereka tidak sungkan untuk turun ke jalan dan membersihkan sampah yang ada di lingkungan sekitarnya.
ini salah satu kegiatan gitu kan, rutin. Alhamdulillah kan kita udah berjalan buat bersih-bersih sampah ini. Ya, insya Allah nanti kita akan ini ke daerah-daerah yang lain. Udah berapa lama ini? Jadi kita program ini baru 2 bulan berjalan. Oke. Jadi Clean Lovers, kalau dulu mereka itu bawa motor sambil bawa pedang, sekarang mereka bawanya sapu sama peki buat bersih-bersih gitu ya Kak. Oke. Menjadi pelajaran untuk kita semua agar selalu peduli dengan keamanan lingkungan sekitar. Selain itu perlunya melakukan pendampingan terhadap tumbuh kembang anak dan para remaja. Karena gejolak darah muda harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan nalar yang kuat.